Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Boba dengan NIM 2314201073. Di saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 1. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas dengan mata kuliah Pendidikan Agama Kristen, dosen pengampu Pendeta Yesi Jacob, STH, MTH. Pergaulan bebas adalah suatu permasalahan sosial yang sangat meresahkan masyarakat saat ini. Pergaulan bebas tidak hanya terjadi kepada kaum dewasa, namun pada anak remaja. Free sex, clubbing, pemakaian narkoba, balapan liar, minum-minuman beralkohol adalah contoh dari pergaulan bebas. Ada begitu banyak penyebab seseorang melakukan pergaulan bebas. Umumnya, seseorang hanya ingin merasakan apa yang telah dilihat pada orang lain dan tidak ingin disebut ketinggalan zaman. Penyebab pada tiap orang mungkin akan berbeda. Namun, pada penyebab utama dari pergaulan bebas adalah kurangnya pegangan hidup seseorang dalam hal agama, mengabaikan etika yang ada, dan ketidakstabilan emosi seseorang. Dampak dari pergaulan bebas yaitu penyakit kelamin HIV/AIDS, ketergantungan pada narkoba, aborsi. Etika Kristen mengontrol, mengarahkan, mengoreksi, dan menyelidiki pergaulan bebas. Etika Kristen hadir untuk memberikan arahan ataupun konseling kepada generasi muda, baik untuk mencegah mereka melakukan pergaulan bebas ataupun membuat mereka kembali sadar bahwa pergaulan bebas adalah sesuatu yang melanggar etika dan melanggar perintah Tuhan. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah proses bergaul melewati batas-batas norma yang ada. Pergaulan bebas pun melanggar perintah Tuhan secara implisit. Dalam Alkitab kita bisa memahami bagaimana Tuhan murka karena free sex, clubbing, pemakaian narkoba, balapan liar, dan minuman-minuman beralkohol. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terdapat dalam Korintus 1 ayat 6 hingga 19. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Sedangkan pergaulan bebas atau free sex, clubbing, pemakaian narkoba, balapan liar, minum-minuman beralkohol adalah tindakan yang kita akan merusak tubuh kita. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang baik, Korintus 1 ayat 15 sampai ayat ini menunjukkan kepada kita pergaulan bebas akan merusak karakter kita. Bahkan sesuatu yang baik dalam diri seseorang akan menjadi buruk akibat pergaulan buruk tersebut. Adapun ayat-ayat Alkitab yang menentang seorang Kristen melakukan pergaulan bebas. 1 Kolose 3 ayat 5 tertulis, karena itu matikanlah segala dalam dirimu sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama. Penyembahan berhala, seks bebas adalah sesuatu yang membuat seseorang menjadi najis atau kotor di mata Allah, karena seks bebas membuat hasrat yang salah semakin besar. Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21 tertulis, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang melakukan percabulan dan perzinaan atau seks bebas, pesta pora, clubbing atau dugem, minuman beralkohol, mabuk-mabukan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan 10 tertulis, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang melakukan percabulan dan perzinaan tidak dapat mewarisi kerajaan Allah.
1 Korintus 6 ayat 13 sampai 20 menjelaskan bahwa seks bebas adalah sebuah dosa terhadap dirinya sendiri dan berarti dosa terhadap Roh Kudus yang diam dalam orang Kristen. Efesus 5 ayat 18 tertulis, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu." Kata bahasa Yunani untuk hawa nafsu berarti hidup yang disia-siakan, tidak bermoral, tidak bersusila, berfoya-foya. Seorang Kristen juga harus menjauhkan diri dari kemabukan. 1 Korintus 3 ayat 16 tertulis, "Tidak tahukah kamu bahwa bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Balapan liar akan mempertaruhkan nyawa," yang berarti melakukan hal yang membahayakan tubuh sebagai bait Roh Kudus. Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Kita harus menjaga diri tubuh sebagai bait Roh Kudus.